Guys, suami lagi makan tuh. Coba ciduk. Tuh, makannya. Kayak kan cuek guys. Nah, sayangnya bon cabenya habis. Suamiku tuh paling doyan banget bon cabe. Kalau lagi mager buat sambal bon cabe. Jalur khususnya ya, Yang. Porsi makan gak usah banyak-banyak guys ya. Nah, porsi makan tuh untuk sekali makan nggak perlu 3 kali ya, 2 kali udah cukup ya buat saya. Jadi porsinya makan sekali makan ibaratkan kalau di warung itu ya, itu porsi 10.000 lah ya. 10.000 itu udah bisa dibilang kenyang lah ya. Anggap aja di warung dengan porsi harga 10.000 gitu. Asal kita doa paling ya, meskipun makan dikit ya, nggak terlalu banyak ya makan, itu kenyang. Aku nggak pernah sih ya guys makan sehari 3 kali, nggak pernah. 2 kali udah cukup ya. Kadang pun kalau lagi nggak mood makan ya, moodnya nggak ada, bisa seharian nggak makan, males gitu. Jadi cuma makan apa gitu udah. Ya contoh makan, kalau ada duit makan batagor yang harga-harga 5.000. Nah, kalau di sini kan batagor itu 5.000 kan dapat 5 ya, malah 1.000-an. Tapi enaknya tuh bumbu kacangnya yang apa namanya, yang enak. Batagornya biasa aja. Ini maaf nih, suami aku nggak pakai baju ya guys, karena di sini panas pol. Mendung doang seharian tuh guys. Tapi nggak tahu hujan sih. Jadi kita makan nggak boleh berlebihan ya. Berlebihan itu sih memang kalau untuk mukbang memang ya harus porsi jumbo ya. Gitu. Tapi aku belum bisa karena di sini masih di rumah mertua ya kan. Nah, nggak enak juga. Mungkin kalau aku makan porsi jumbo pun mukbang kayak gitu bisa nggak habis juga guys kalau sendiri. Jadi makanlah sederhana ya, seadanya ya, dengan porsi ya makan di warung harga segitulah ya, 10.000. Itu buat aku udah kenyang. Yang penting perut itu ada nasinya guys gitu. Apalagi suami aku tuh penyakitnya lambung, tuh nggak bisa telat makan, harus tepat makan. Sekalinya kena, wah repot. Waktu pas puasa Ramadan itu kena tuh dia, mukanya pucat udah kayak orang mati. Wah, aku paniknya luar biasa.
kalau makan ikan kayak gini guys ya, jangan dimakan durinya guys. Nah ini karena nggak hancur durinya. Mana panjangnya itu hampir setengah meter durinya tuh. Jadi kalau nggak hancur, usus kita itu bisa bengkak karena nggak bisa menggiling ya. Memang makan tuh guys ya, nggak kayak, meskipun lauknya sederhana ya, kayak contoh kayak ikan cuek kayak gini aja udah, asal kita lagi sehat tuh enak gitu. Makan enak pun kalau badan lagi sakit ya, badan nggak enak, Tetap nggak enak. tetap nggak enak. Aku pecinta sih ikan cuek. Siapa yang pecinta ikan cuek tuh? Ikan cuek tuh enak, asli enak. Bukan sekedar kucing doang yang suka, tapi manusia juga suka. Ya nggak yang nggak suka ikan cuek mah bisa dikatain tuh orang nggak tahu vitamin ya. Karena buat aku itu, aku dulu guys ya makan ya, waktu zaman kecil aku itu makan dengan ikan teri itu cuma di apa ya, bahasa Indonesianya tuh digarang ataupun dibakar lah ya, yang enaknya itu bahasanya itu dibakar doang udah, sama nasinya anget tapi ya itu udah enak. Malum guys, aku kan orang desa guys, jadi ya makannya seadanya gitu, nggak perlu harus enak gitu. Yang gimana rasanya LDR waktu pacaran sama aku? Ya Jujur. kalau LDR pacaran itu wajar ya, tapi rasa ingin ketemu pasti ada gitu. Namanya orang LDR. Begitu juga orang udah berkeluarga ya, misalkan orang udah berkeluarga, suami atau istrinya tuh merantau ya, apalagi yang istrinya merantau kayak di Taiwan, Singapura gitu kan, itu kan minimal kan 3 tahun ya teman-teman ya baru bisa ketemu, itu pun kalau nggak diperpanjang kontrak gitu. Tapi kalau diperpanjang kontrak selama 3 tahun nggak ketemu, masa iya namanya seorang suami itu nggak kangen sama istri ataupun nggak pengen ketemu? Itu nggak mungkin, mustahil bagi laki-laki yang bilang istrinya tuh lebih senang merantau. Itu berarti laki-laki yang bodoh gitu loh, karena udah punya keluarga ya kan. Kalau menurut aku sih ya, meskipun entah itu laki-lakinya atau perempuannya kerja, tapi kalau menurut aku ya yang sehari itu pulang gitu. Untuk paling lamanya tuh 1 bulan lah baru pulang, itu paling lama kalau pendapat aku ya. Tapi kan kebanyakan kan kayak seorang suami ya memilih istrinya tuh merantau bertahun-tahun baru pulang, jadi nggak tahu keluh kesahnya istri sana, susah senangnya istri sana dia nggak tahu, susahnya nggak tahu. Jadi yang suami tahu itu cuma senangnya doang gitu loh. Nah, tiap bulan dikirim duit, tiap bulan kirim duit sekian sekian gitu kan. Tapi kalau menurut aku itu, kalau laki-laki memilih seperti itu, seorang suami itu bodoh gitu. Bukannya kita yang bekerja, tapi malah
Istri yang istri yang bekerja. disuruh kerja, karena kewajiban keluarga ya. Meskipun laki-laki itu, seorang suami itu belum ada pekerjaan ataupun penghasilannya tuh minim, ya itu memang nafkah itu wajib bagi laki-laki ya. Meskipun belum kerja itu wajib satu rumah itu sama istri, entah itu bantu-bantu apa, ini itu kan, kerjaan rumah gitu kan, sambil nyari-nyari info, nyari-nyari kerjaan. Itu kalau pemikiran yang normal ya kan. Tapi kalau buat laki-laki apa, seorang suami itu kan kalau udah nikah kan biasanya ya, kebanyakan sih yang aku lihat ya, itu memilih istrinya tuh merantau gitu. Jadi kayak aku mandangnya tuh laki-laki itu apa ya, menginginkan enaknya doang, jadi menerima hasil dari istrinya aja gitu loh. Sedangkan suami itu nggak tahu sengsaranya istri di sana tuh kayak apa. Ada nggak guys yang seperti itu? Pasti banyak ya, nggak munafik ya. Jadi kalau untuk ya pendapat aku sih ya, lebih baik berjuang bareng daripada istri yang berjuang sendiri. Berapa bulan pernikahan? Berapa yang dari pacaran ke kurang pernikahan? lebih 10 bulan ya, kurang lebihnya aku juga kurang paham ya kan. Ya hitung aja lah, anggap aja 10 bulan ya kan. Aku memang belum, selama aku di Depok ini belum bisa ngasih uang ya, karena di sini pun yang melamar kerjaan pun susah. Tapi aku nggak pantang menyerah guys, nggak akan menyerah. Dari pacaran ke pernikahan jauh. Jadi misalkan Hubungannya itu berapa? Pacaran ya, sama kalau pernikahan. untuk pacaran mah nggak lama ya, 3 bulan kayaknya ya pacaran ya. pacaran 3 bulan terus nikah gitu kan. Tapi nggak tepat tanggal pas pacarannya ya. Enggak. Beda. Pacarannya 27 apa 26? Oktober apa September? Oktober kayaknya. Oktober atau September aku juga kurang paham dulu ya. Nikahnya malah 2 Juni. Nikahnya 2 Juni. Ya pokoknya pacaran kita tuh Singkat. 3 bulan lah. Nah, saya ingat aku tuh 3 bulan, lebihnya dikit ya. Banyak bertengkarnya nggak sama istri? Ya kalau untuk bertengkar ya wajar ya, namanya keluarga ya. Posisi kayak aku sebagai suami itu seharusnya udah bisa menafkahi, tapi dengan keadaan lain ya kan. Sedangkan tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau untuk di kota ya nyari kerjaan, kalau nggak punya orang dalam itu susah. Gimana? Hanya naruh lamaran doang ibaratnya, entah dipanggilnya kapan. Berbeda dengan di daerah sendiri. Mungkin di daerah sendiri mungkin bisa ya kita nyari-nyari info, karena kan banyak kenalan ya. Buat teman-teman semua pasti udah rasain lah bagaimana susahnya nyari kerja di kota ya kan. Kita harus benar-benar ekstra sabar gitu. Mau buka usaha, mau kerja di mana tetap harus butuh kesabaran. Jadi kalau menurut aku tuh ya, saran aku sih banyak-banyak aja ya berzikir ya. Salat 5 waktu pun jangan pernah ditinggalkan. Walaupun gak munafik, berzikir juga kadang nyaris putus asa ya. Iya. Terus kamu memandang istri kamu dari pacaran sampai menikah gimana? Beda nggak? Ya kalau untuk perbedaan sih satu sama lain tuh pasti ada bedanya ya, ada perbedaan ya. Dari pertama
kenal sampai pacaran ya kan. Mungkin dulu waktu pacaran saling mengandalkan ego ya, tapi kalau udah berkeluarga kayak gini tuh satu sama lain juga udah, kalau aku rasa pun udah ada perubahan gitu. Terus rasa cinta, rasa sayang pas pacaran sampai udah menikah 10 bulan itu gimana? Kalau- Berbeda nggak? Ya, Apa sama aja? pasti berbeda gitu. Ada perbedaan. Jadi kalau pacaran ya itu mungkin ya rasa sayang ataupun rasa cintanya itu masih mengambang, tapi kalau udah Nikah, terikat, ibaratkan kata lah ya, beli motor itu udah megang BPKB, itu pasti rasa sayangnya bertambah gitu. Udah nggak bisa dibilang itu udah nggak ngambang lagi. Tapi kalau statusnya masih pacaran itu masih ada pikiran macam-macam gitu. terus orang-orang di luar sana yang pacaran LDR, tipsnya apa bagi kamu sendiri sebagai cowok? Ya, kalau untuk saran aku ya, bagi orang teman-teman yang di sana itu yang mempunyai pacar ataupun calon ya yang masih LDR, ya aku saranin kalau memang niatnya kalian berdua itu mau untuk keseriusan, jika kalian itu udah siap berumah tangga ya mending nggak usah lama-lama pacaran ya kan. Karena untuk LDR itu buat aku sendiri ya, menurut aku tuh nggak enak gitu, karena pikirannya tuh pasti was-was nanti. Ini itu pikiran pasti timbul dengan rasa curiga ataupun Overthinking gitu. itu nggak munafik Gitu. Nggak cewek nggak cowok sama. Makanya kalau pacaran itu ya kalau bisa kalian udah siap berumah tangga itu jangan sampai bertahun-tahun gitu. waktu pas pacaran siapa yang paling cemburuan? Kalau untuk masalah pacaran yang paling cemburuan itu memang jujur ya aku sendiri, istriku sendiri gitu. Tapi Itu pas dia nikah bener-bener siapa yang paling cemburuan? ya. Kalau pas nikah itu kalau untuk cemburu sih kalau aku ya memang ada, tapi memang nggak diperlihatkan, Ditonjolkan. nggak aku perlihatkan gitu. Cemburu cukup kenapa? cukup nyimpen di diri sendiri ya kan. Karena Cemburunya kenapa? semua orang itu kan pasti punya masa lalu ya, dan bagi aku masa lalu itu kalau udah menikah udah mempunyai istri itu aku anggap itu udah sirna gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu, tetap masih keinget gitu. Ya pokoknya aku saranin lah buat temen-temen ya, misalkan ada yang masih punya calon, ada yang punya calon istri ya ataupun pacar lah, laki-laki dan perempuan itu, kalau memang kalian itu benar-benar mau menjalin hubungan yang Seriusin, itu modalin. mending jangan LDR bertahun-tahun gitu. Tapi gimana takdir juga sih. Masalahnya banyak yang pacaran bertahun-tahun Jangan dibilang malah kayak gini guys, gagal nikah. jangan dibilang itu kalian dipermasalahkan itu jarak ya. Nggak Ya, ada masalah kalau jarak masalah tuh. jarak itu buat aku nggak ada masalah Harus sama sekali. tantangan sebagai cowok. Karena aku suka yang namanya jika dikasih tantangan gitu. Karena aku suka tantangan. Kok bisa sih ketemu istri? Apa? Gimana jawabanmu? Ya, awal mula kan itu kan aplikasi ya, bisanya ketemu. Nah, di situ pun aku di aplikasi itu pun nyari bukan cuma sekedar pacar, yaitu untuk
berumah tangga. Nah kebetulan juga istriku juga dulu waktu di aplikasi juga nyarinya tuh suami, bukan nyari pacar. Tapi pernah di Memang pernah ya guys ya, sekali dikecewain ya, ataupun ya kayak ditolak lah ya. Cuman itu aku anggap tuh udahlah angin lalu gitu kan. Ya sempat menghilang sih memang aku selama berapa tahun lah, sampai aku itu terjadi laka kecelakaan. lantas di Cipali ya gitu. Sampai aku itu jadi tulang kaki tangan tuh bener patah ya. Dan itu aku pun bertahan hidup itu sekitar 2 tahun Tuh, jalan memakai tongkat tongkat gitu. doang guys. Tapi Nah, alhamdulillah ya. posisi kaki tuh di pen. Tapi alhamdulillah apa ya? Alhamdulillah ya, setelah 2 tahun ya aku menjalani, ya bisa dibilang penderitaan ya, ataupun cobaan lah istilahnya. Bahasa halusnya ya cobaan, mungkin itu peringatan. Karena mungkin kita sebagai manusia itu masih kurang mendekatkan diri sama yang maha kuasa ya. Jadi dikasih peringatan agar kita ingat sama yang maha kuasa gitu. Intinya jangan teledor lah jadi manusia gitu. Kalau di jalan hati-hati, nggak main ngebut gitu loh ya. Bayangin Karena guys ya, menunggu keluarga tuh di rumah gitu loh. aku dulu guys waktu kecelakaan ya, nunggu bantuan itu aku menunggu 4 jam menunggu pertolongan. Dalam waktu 4 jam posisi aku terjepit di kabin mobil itu dengan rasa sakit yang luar biasa, darah bercucuran kemana-mana. Itu tahun berapa tuh kecelakaannya? 2000? Pokoknya kayaknya sebelum terjadi tsunami Aceh, kayak Tahun berapa tuh? sekitar tahun 2002 kayaknya, 2002? sekitarnya ya, karena aku kan udah lupa beberapa tahun yang lalu ya kan gitu. Pokoknya saya ingat aku itu sebelum tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kan 2004 ya gitu. Dan 2008 aku itu udah mulai sedikit-sedikit mulai ya kan bisa nyetir mobil lagi gitu. Jadi mulai kerja lagi, nyari cuan lagi ya kan. Tapi kaki masih terasa kesemutan kadang-kadang gitu. Ya namanya orang udah cacat ya kan, udah cedera mungkin ya efeknya kayak gitu. Apalagi kalau ada petasan ya teman-teman ya, yang gede itu. Pas lebaran aku lagi duduk enak nyantai di depan rumah sambil minum kopi kan, ada anak kecil lewat. Dan aku nggak tahu ya, nyalain mercon di depan rumah, petasan yang buatan itu yang gede. Aku kaget guys, kaki itu sampai bergetar guys, kesemutan gitu. Mau dimarahin anak kecil nggak dimarahin, malah ngelunjak gitu. Tapi dia juga pernah jahil guys, suami aku nih. Jahil banget, apalagi pas waktu bangunin orang sahur. Petasan tuh yang kecil-kecil dia bangunin. Aku kalau dulu bangunin orang sahur ya temen ini ya, misalkan dipanggil sekali 2 kali nggak jawab, udah aku cari tuh jendela ya kan, lemparin petasan yang rawitan itu, yang menitan itu yang kecil. Kaget kan bangun gitu, lemparin ada 2 apa 3 gitu loh sekali lempar gitu. Ke dalam rumah itu teman-teman. Ya karena orangnya bandel, dibangunin sahur nggak
nggak bangun-bangun, nanti pagi-pagi bilangnya nggak ada yang bangunin sahur gitu. Ya udah tutuplah. Oke ya Udah teman-teman ya, ini mau udah sholat. mau sholat maghrib juga karena udah qomat ya. Kita tutup dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share, dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten kita yang sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.